Sa
Surya
Sakyamuni Buddhaya Namo 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 Sakyamuni Buddhaya
agama, marilah kita bermeditasi. Meditasi dimulai.
Terpujilah Sang Buddha dan para Bodhisattva. Pancarkanlah cinta kasih dan kasih sayangmu kepada kami dalam meditasi ini. Semoga hati kami penuh dengan cinta kasih, bersih dari rasa benci dan dengki. Berkatilah kami agar selalu berbahagia dimanapun kami berada, serta dapat menyempurnakan tekad bodhicitta. Kami akan senantiasa berusaha untuk mencintai semua makhluk, menuntut diri menuju ke arah yang benar, memiliki pengetahuan, keterampilan, serta mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Semoga kami dapat tumbuh menjadi anak yang lebih baik dan menjadi berkah bagi semua makhluk di sekeliling kami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dwitiyampi Buddhang saranang gacchami, Dwitiyampi Dhammang saranang gacchami, Dwitiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatyampi Buddhang saranang gacchami, Tatyampi Dhammang saranang gacchami, Tatyampi Sanghang
Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Sangha. Semoga jasa dan kebajikan memperindahkan suci para Buddha, membalas tempat budi besar dan menolong mereka di tidak alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dhamma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Hai adik-adik, Amitovo. Apa kabar kalian minggu ini? Cici harap kalian semua di rumah tetap sehat dan gak lupa untuk selalu bahagia. Nah, adik-adik, seneng banget nih Cici minggu ini masih ketemu kalian. Meskipun kita masih ketemunya lewat video ya, kita belum bisa ketemu langsung ya. Kita jadi harus tetap semangat. Kita tetap harus di rumah aja. Oke anak pintar. Iya. Nah adik-adik, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang kenapa nih kita harus senang ketika pergi ke kemana? Hayo, ke mall apa ke wihara? Ke wihara dong. Kenapa? Karena di wihara ada sekolah minggu, ada Sunday school. Nah untuk minggu ini Cici mau sedikit cerita nih. Cerita tentang apa ya? Kenapa kita harus menyayangi dan juga berbakti, menghormati orang tua? Hayo, Cici mau tanya, siapa itu orang tua? Ada yang belum tahu siapa itu orang tua? Semua tahu kan? Ya, orang tua adalah papa dan mama. Iya, papa dan mama. Dua orang. Papa itu biasanya yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Sedangkan mama itu orang yang sudah mengandung kita selama berapa bulan? 9 bulan lebih 10 hari.
dan juga orang yang melahirkan kita, merawat dan mendidik kita dari kita masih baby, dari kita masih kecil sampai kita sekarang tumbuh dewasa. Nah, untuk itu kita sebagai seorang anak harus menghormati orang tua. Ayo Cici mau tanya, siapa yang masih sering membantah kalau dikasih tahu orang tua? Angkat tangan. Sudah nggak membantah? Iya, semuanya anak pinter ya. Tiap hari Minggu ikut Sunday School, pastinya nggak lagi bantah perkataan orang tua. Nah, bagaimana sih cara kita menghormati orang tua, menyayangi orang tua? Yaitu kita bisa melakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan kita mendengarkan. Mendengarkan lewat apa? Lewat telinga. Mendengarkan nasihat orang tua. Ketika orang tua ngomong harus kita dengerin. Jadi nggak boleh dibantah ya. Kalau misalkan nih mami papi bilang, Dede tidur dong, udah malam, mainnya nanti lagi ya. Kalian harus langsung cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, terus pergi ke tempat tidur untuk tidur. Jangan sampai ketika mami atau papinya bilang, Dede tidur udah malam, kalian masih aja asik main game, main gadget. Ya, itu nggak boleh. Itu salah satu bentuk kita menghormati orang tua. Dan juga gimana kalau untuk menyayanginya? Nah, menyayangi orang tua itu bisa kita lakukan pada saat mami atau papi kita sakit. Kita ngapain sih? Kita merawat orang tua kita. Itulah bentuk sayang kita kepada orang tua. Jadi kalau misalkan mami papinya sakitnya, adik-adik harus ngerawat. Apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Misalkan nih, adik-adik ambilkan minum air putih. Mami, papi, ini airnya, minum obat dulu ya. Gitu. Terus kita bisa kasih apa lagi sih? Bantu apa lagi sih? Mengambilkan mami papinya makan, bisa nggak sih? Bisa dong, kan udah gede ya nggak? Paling tidak kalian bisa mengantarkan mami, papi makan dulu biar cepet sembuh. Atau adik-adik juga bisa, oh ya, mengelap badannya gitu pakai handuk, pakai air hangat. Itu juga bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk rasa sayang kalian kepada mami dan papi. Emang kenapa sih Ci kita harus sayang sama mami papi, kita harus hormat sama mami papi? Adik-adik, kita harus menyayangi orang tua kita harus menyayangi papa dan mama, karena papa dan mama itu juga sangat menyayangi kita. Bayangkan, mama itu mengandung kita 9 bulan, kemana-mana dengan perut besarnya. Alangkah itu gak merepotkan. Mama tersiksa loh kemana-mana dengan perut besarnya, tapi mama tetap sayang sama kita. Mama gak pernah namanya ngeluh, ya enggak? Terus nih, mama selalu apa-apa itu untuk kita. Mama tuh bahkan rela loh adik-adik nggak makan asalkan anak-anaknya itu makan. Itulah wujud sayang orang tua. Begitu juga papa. Papa adik-adik nih, papa kita semua nih rela loh berangkat pagi, pulang sore, pulang petang, bahkan harus keluar kota, keluar negeri, 1 minggu baru pulang, 1 bulan baru pulang. Untuk mencari apa sih? Mencari uang. Uangnya buat siapa? Buat kita. Buat kita sekolah, kita bermain, pergi ke mall, kita beli jajan. Semua yang kita mau bisa kita dapatkan karena kasih sayang mama dan papa. Untuk itu kita sebagai seorang anak juga harus sayang, harus menghormati orang tua. Jadi nih, adik-adik kan sekarang udah tahu nih kenapa kita harus sayang sama orang tua, kita harus menghormati orang tua, karena memang jasa orang tua itu memang tiada taranya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang nanti kita bisa berikan ke orang tua itu tidak bisa membalas jasa kebaikan orang tua. Karena kasih sayang ke orang tua itu bagaikan apa? Bagaikan sinar matahari yang menyinari seluruh dunia, tanpa henti, tanpa lelah, dan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Untuk itu, kita sebagai anak harus menghormati dan juga menyayangi orang tua. Karena kita masih kecil, kita belum bekerja, kita belum bisa
berbalik memenuhi kebutuhan orang tua, adik-adik kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil seperti mendengarkan nasihat mama papa. Kalau disuruh bangun, bangun. Disuruh mandi, langsung mandi. Hari Minggu disuruh ke wihara. Waktunya ke mall jalan-jalan, ikut ke mall jalan-jalan. Kalau misalkan nih lagi pergi ke mall, adik-adik pengen mainan, tapi mama bilang di rumah sudah ada mainan, atau mami bilang besok lagi ya beli mainannya, adik-adik nggak boleh nangis, nggak boleh marah-marah, nggak boleh membantah. Adik-adik harus mendengarkan perkataan mama, ya. Itu sebagai wujud bentuk rasa sayang kita, rasa hormat kita kepada mama. Yang pertama yaitu mendengarkan nasihat mama dan papa. Kemudian kita membantu mama dan papa ketika kerepotan. Misalkan adik-adik lihat papi pulang kerja bawa tas, mungkin bawa jas, atau mungkin bawa apalah yang bisa dibawa. Kalian bisa bantu dong. Papi sini aku bantu bawain masuk ke rumah. Itu membantu. Buat yang cewek-cewek nih ya, misalkan mami habis makan nih, kalian bantu mami dong beresin, bawa piring kotor sendiri ke tempat cuci piring di dapur. Nah, itu juga sebagai bentuk rasa hormat kita kepada orang tua, rasa sayang kita kepada orang tua, yaitu membantu orang tua. Habis belajar yang beresin siapa? Habis main di rumah siapa yang beresin? Siapa yang udah beresin sendiri, angkat tangan. Nah, anak baik mulai dari sekarang setelah makan, setelah belajar sama mainan di rumah, dikembalikan lagi ke tempatnya ya, diberesin sendiri. Itu juga sebagai bentuk kasih sayang kita, wujud terima kasih kita, wujud menghormati orang tua kita. Itu dengan cara membantu meringankan pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga yaitu ketika orang tua sakit, tentunya kita harus merawatnya. Nah, adik-adik, mungkin itu dulu ya untuk minggu ini. Yang perlu kalian ingat adalah kalian harus menyayangi orang tua dan juga menghormati orang tua. Nanti kalau kita sudah masuk Sunday School seperti biasa, Cici pokoknya mau tanya. Cici nggak mau tanya ke kalian sih, Cici mau tanyanya ke mami papi atau mbak yang ngantarin kalian deh, atau suster yang ngantar kalian deh. Cici mau tanya di rumah, siapa yang sudah membantu orang tua? Siapa yang sudah mendengarkan kata orang tua? Siapa yang sudah berubah jadi anak baik dan anak penurut? Oke, kalau begitu Cici akhiri. Sotihotu, Ami Tofo, bye-bye.